Kalau knapsack problem harusnya nggak blank ya. Kenapa nggak blank? Karena problemnya udah berkali-kali tuh. Dia muncul di mana aja tuh? Di brute force muncul, terus di greedy muncul kan ya, di greedy muncul gitu ya. Coba, saya masih ingat knapsack itu apa? Kantong yang punya muatan. Oke, Ricardo. Kantong yang punya muatan. Gimana? Kantong yang punya muatan tuh gimana? Punya kantong, saya punya tas lah ya. Saya punya tas. Terus tasnya bisa ngapain? Ada muatan maksimalnya. Oke, tasnya punya beban maksimum gitu ya. Kalau di sini nih, kalau di slide itu kira-kira beban maksimumnya bisa ditebak nggak yang mana? Yang 8, Bu. Oh, yang 8, betul. Terus, saya punya beban maksimum, terus kenapa? Jadi masalah saya apa? Beban yang mau dimasukin kantongnya itu. Mencari nilai tertinggi dengan beban terendah, Bu. Mencari nilai tertinggi dengan beban mencari profit sebesar-besarnya. Oke, mencari profit sebesar-besarnya. Gimana caranya? Jualan atau gimana? Maksudnya saya mendapatkan profitnya gimana caranya? Gimana caranya saya dapat profit? Dengan cara apa? Saya kan punya tas. Terus katanya saya mau mendapatkan profit sebesar-besarnya. Dengan cara kita bisa dapat profit kalau kita apa? Ngambil barang gitu. Oke, ngambil barang ya. Ngambil barang ya. Jadi kita harus ngambil barang. Kalau nggak dapat profit kan? Jadi problemnya adalah saya punya tas. Terus tasnya punya kapasitas maksimum gitu ya. Nah, kemudian saya disuruh milih barang yang mana yang mau kita ambil. Sebenarnya kan kalau tasnya muat, kita ambil semuanya aja kan ya? Iya nggak? Iya nggak? Ya, jadi kalau misalnya tasnya itu muat gitu ya, kan paling untung pasti kalau kita bisa mengambil semua barangnya gitu kan ya. Ketika kita bisa ngambil semua barangnya, masukin ke dalam tas, itu kan nggak jadi problem ya. Yang jadi problem tuh kan, kita pengen dapat untung, tapi tas kita terbatas gitu. Itu sama kayak kalau misalnya di apa ini namanya kita ngomong apa? Dynamic programming gimana? Nah, di dynamic programming kita pakai cara ini salah satunya tabulation itu ya. Lihat nih ya, kalian lihat, saya punya tabel tuh ya, tabel besar. Yang bagian atas itu kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh ya. Itu menunjukkan kapasitas tas. Loh, kapasitas tas saya kan 8. Kenapa jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Karena dynamic programming itu dia jalannya per stage. Tadi kan kita itu ya, saya mau nerangin ini aja dulu. Ini makhluk apa tabel apa ini ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika tas saya maksimum cuma bisa bawa 0 kilo. Yang ini baris apa kolom yang ini gitu ya, itu menunjukkan bahwa ketika tas saya kapasitasnya maksimal 1 kilo. Ini maksimal 2 kilo, maksimal 3 kilo. Terus sampai 8. Terakhirnya kan yang ini yang kita punya sebenarnya ini. Tapi ini kita dicicil nih gitu. Oke. Nah, yang ini, yang bagian ini, yang baris, ini sih saya cuma copy paste aja sih. Ini profit ya, lihat nih. Jadi ini item atau barang ya. Ini barang ke-1, barang kedua, barang ketiga, barang keempat. Barang ke-1 profitnya 1, beratnya 2 gitu. Barang kedua profitnya 2, beratnya 3. Gitu ya. Jadi ini misalnya ini kan profit ya, berarti misalnya dalam dolar lah ya. Misalnya ini dalam kilogram gitu. Biar jelas aja. Oke. Terus yang abu-abu ini apa nih? Kotak yang abu-abu ini. Kotak yang abu-abu itu, ini profit ya. Ini profit nih, semua ini profit nih. Saya tapi capek kalau nulis satu-satu. Tapi ini yang di dalam kotak-kotak abu-abu itu profit. Jadi misal ya, yang mana ya? Misalnya yang ini. Kotak ini artinya apa? Artinya kotak ini adalah, jangan yang itu dulu deh. Yang atas dulu. Di mana ya? Di sini deh, di sini. Nah, di sini ya. Di sini dulu. Ini kotak ini isinya apa? Kotak ini isinya adalah profit maksimal yang bisa saya dapatkan. Konsentrasi nih ya. Kotak ini artinya profit maksimal yang bisa saya dapatkan kalau saya punya satu barang ini, barangnya baru ada satu nih. Kemudian tas saya kapasitasnya 4.
kilo maksimum gitu. Itu kotak ini. Gitu ya. Kita coba dari awal biar nggak bingung. Oke, dari pertama kali yang ini, yang paling atas nih ya, baris yang atas. Ini kan ada 0 ya. Kalau tas kita kapasitasnya 0, artinya kan nggak bisa bawa apa-apa ya. Kalau kapasitas barang kita 0, kemudian kita nggak bawa barang apa-apa, ini 0, ini item ke 0 itu artinya kan kita nggak bawa barang apa-apa. Berarti keuntungan yang bisa kita dapat adalah berapa? 0 kan? Gitu ya. Nah sekarang, selanjutnya. Kalau kita punya tas, kapasitas maksimalnya 1, kemudian kita nggak bawa barang apa-apa, profitnya berapa? 0.000. Berapa? 0. 0. Nah, betul ya. 0. Karena, jadi sebenarnya satu baris ini kan 0 semua ya nggak sih? Mau tas kita ukurannya 2 kilo, mau tas kita ukurannya 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo. Kalau kita nggak bawa apa-apa, kan 0 profitnya. Gitu kan ya? Ngerti ya? Maksa. Ngerti ya? Ngerti ya? Kalau ada yang nggak ngerti, tolong di-interrupt aja. Misalnya, loh bu, sebentar, kenapa itu kok 0? Saya selalu cepat ngomong. Gitu ya? Jadi ini artinya saya nggak bawa apa-apa nih. Jadi ini saya bikin deh kotak di sini. Jadi nggak ada barang nih. Kalau nggak ada barang, saya masuk nih ke sini ya. Ceritanya mau nyari harta karun gitu ya. Masuk nih. Masuk ke situ, nggak ada barang. Padahal saya udah bawa tas yang bisa beratnya maksimum 8 kilo gitu. Kan nggak ngaruh ya, orang nggak bawa barang tetap aja profitnya. Oke, udah ya, baris 1 ngerti kan ya. Nah sekarang kita ke baris 2. Di baris 2, ini kalau kalian lihat, ini artinya barangnya cuma ada 1. Jadi yang bawahnya ini nggak usah dilihat dulu, yang 2, 3, 4 nggak usah dilihat. Jadi ini cuma ada 1 barang ya, ini barang 1. Terus dia berapa sih harganya, profitnya $1, terus beratnya 2 kilo. Itu cuma ada 1 barang aja gitu. Kalau kalian kalau kalian ingat, ini nih sebenarnya caranya mirip-mirip FindMax. Masih ingat nggak FindMax? FindMax kan gitu ya. Dia nggak lihat, jadi kalau saya nyari FindMax itu kan array-nya misalnya banyak gitu, ada 100, kan saya nggak ngelihat 99-nya ya. Saya lihat dulu di depan. Pokoknya saya asumsikan bahwa dia adalah yang terbesar, kan gitu kan. Max sama dengan A1 misalnya. yang di yang 1 itu. Dia belum lihat yang 99. Baru kemudian saya looping kan. Saya lihat yang sebelahnya. Oh ternyata dia lebih besar. Kalau lebih besar, terus lihat lagi sebelahnya, lihat lagi. Jadi yang dilihat satu-satu gitu. Ya, ini juga sama, mirip-mirip prinsipnya. Jadi di tahap yang ini barangnya yang disimpan itu cuma ada 1. Maka kalian datang lagi nih, masuk nih ke dalam ruangan itu. Terus bawa tas yang ukurannya 0. Kemudian dilihat. Berapa nih ya gitu ya. Berapa ya keuntungan yang saya bisa dapat kalau saya bawa tas maksimumnya 0 kilo. Ada nggak yang bisa diambil? Kira-kira ini berapa dolar keuntungannya? Tas itu gimana ya bentuknya? Gitu. Ada barang cuma 1. Saya bawa tas maksimum yang bisa dibawanya 0 kilo. Kira-kira keuntungan maksimum yang saya bisa dapatkan berapa dolar? 0, Bu. 0, Bu. 0 ya. Kenapa 0? Ya habis tasnya 0 kilo gitu. Jadi kan nggak bisa bawa orang bawa. Jadi kalau kalian lihat ya, baris ini pasti akan 0 semua dan kolom ini juga pasti akan 0 semua. Iya nggak? Karena tasnya kapasitasnya 0. Mau ada barang 1, barang 2, barang 3, barang 4, nggak bisa ngambil. Ya. Oke, sekarang kita ke yang lebih real. Ke sini. Oke, nah sekarang masih di baris yang ini ya, berarti kan barangnya masih ada 1. Sekarang saya bawa tasnya, kapasitasnya 1 kilo. Berapa keuntungan yang bisa saya dapatkan? Berapa dolar? 0, Bu. Kenapa 0? Nggak ada barang yang Nggak ada barang yang bisa dibawa ya? Kenapa? bisa dibawa Barangnya 1 kilo. 2 kilo barangnya kan ya? Karena barangnya 2 kilo, tetap aja nggak bisa kan? Jadi 0 lagi. Kapan nggak 0 ya gitu ya? Sekarang 2 kilo. Jadi berapa nih? 1, Bu. 1. Kenapa 1? Karena ini cuma 2 kilo kan? Oke, sekarang yang kalau misalnya saya bawa tasnya yang 3 kilo.
Satu juga, Bu. Satu juga ya. Mau 3 kilo, tas saya kapasitas 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, sampai 8 kilo pun, karena barangnya cuma ada satu, ya udah kan ya. Ini semuanya satu. Gitu. Oke, sekarang baris kedua. Nah, di baris kedua, ini berarti sekarang barangnya ada dua, gitu loh. Gitu ya. Jadi yang dipertimbangkan ada dua. Berarti sekarang barangnya ada dua nih. Ada barang kedua, kemudian ini 3 kilo, kemudian ini $2. Oke. Sekarang, kalau misalnya kita membawa dengan tas 1 kilo, itu kan sebenarnya nggak akan berubah ya? Iya nggak sih? Kan nggak ada yang bisa ini. Jadi pasti kalau misalnya nggak berubah, itu sebenarnya dia nyontek dari atasnya nih, 0. Pasti 0 juga kan ya? Karena tasnya yang saya bawa 1 kilo nih, kan nggak ada yang bisa diambil gitu barangnya. Nah, ketika saya bawa tasnya 2 kilo, berubah nggak profitnya? Yang bisa saya bawa, profit maksimalnya. Tetap Tetap ya. Jadi satu lagi gitu. Kapan dia bisa berubah nih jadi lebih banyak? Ketika saya bawa tasnya berapa kilo? 5, Bu. 5, Bu. Kalau 3 kilo berubah nggak? Tetap. jadinya ada 2 pilihan. 2. Berubah, Bu, Ada 2 jadi pilihan. 3. Jadinya mendingan bawa yang 2 kilo atau mendingan bawa yang 3 kilo? 3 kilo. 3 kilo. Kenapa? Karena lebih Profitnya berat? lebih besar. Profitnya lebih besar. besar. Oke. Karena profitnya lebih besar ya, bukan karena lebih berat ya. Jadi nanti harus dilihat nih, misal kebalik ya. Misal yang ini yang 1, yang ini yang $2 gitu ya. Maka kalau misalnya ternyata malahan lebih berat, udah lebih berat, profitnya lebih kecil, jangan diambil ya. Ya kan, itu make sense kan ya. Maksudnya, ya udah saya pakai yang sebelumnya aja mendingan gitu ya. Jadi kalau ini misalnya yang sebelumnya 2, pas saya bawa 3 tuh malah jadi 1, jangan berubah gitu. Berubahnya ketika dia lebih untung. Kalau lebih untung baru berubah. Kalau nggak lebih untung ngapain? Udah nggak lebih untung, lebih berat gitu ya. Kan aneh banget gitu ya. Berarti ini 2 ya. Jadi keuntungannya adalah 2. Jadi di sini berubah. Terus tadi kan satu lagi ketika apa? Ketika 5 ya. Ketika saya bawanya 5 kilo, itu harusnya kan berubah. Pas saya bawanya 5 kilo, saya bisa dapat keuntungan berapa? 3. 3 gitu kan ya. Karena saya bisa bawa 2 barang gitu kan. Oke. Nah, terus kan ini kan kosong nih tengah-tengahnya ya. Ini sebenarnya saya harusnya nggak usah mikir gitu. Kenapa? Kalau di antara 2 sama 3, ini kan berarti kan saya baru bisa 3 tuh kalau tas yang saya bawa 5 kilo. Berarti kalau di bawahnya dia pasti ngikutin sampingnya. Kenapa kok nggak ngikutin atasnya? Ya masa kita bawa tas 3 kilo aja bisa dapat untung 2, masa kita bawa tas 4 kilo tetap 1 gitu kan nggak mungkin kan ya. Jadi pasti ngelihatnya ke samping. Gitu. Kalau kalian misalnya masih sih Bu, ya coba aja hitung ya. Coba aja hitung nih. Kalau misalnya saya punya bawa 4 kilo, berarti kan saya bisa Saya bisa ngambil yang ini aja kan? Ya, jangan ngambil yang 2 kilo, ngambil yang 3 kilo kan masih muat di tas saya yang 4 kilo. Jadi akan 2 gitu. Nah, kira-kira ada yang berubah lagi nggak ke sini? Yang 6, 7, 8? Tetap Bu, 3 semua. 3 semua ya. Karena asumsinya ini barangnya cuma satu kan ya. Maksudnya barangnya tuh emang cuma 2 ini gitu. Nggak beda sama coin change kan ya. Ada ya yang nuker koin itu kan dia koinnya itu kan satuannya bisa banyak gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalian yang ngerjain ya. Coba sekarang yang baris 3. Ini saya kasih apa ya? Kok nggak berubah sih? Biar cepet, ini kalian tulisnya di chat aja. Ini A, ini A, ini B, ini. Jadi tulis A berapa misalnya gitu ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, satu baris aja lah dulu. Sok. Coba saya lihat. Tulis di chat. Coba ya. Ntar saya ke belakang dulu.
Loh, kok belum ada yang jawab? Yang A mah gampang atuh. Nggak harus semuanya ya, kalau baru tahu A, tulis dulu A, nggak apa-apa. Oke, kalau A-nya saya tulis dulu nih ya, 0125 0125 0125 5677 5677. Oke, kita bahas dulu yang ini ya, nanti saya akan tanya lagi di chat yang bagian bawah. Ada yang tidak setuju? Saya juga nggak tahu ya, saya harus cek dulu nih. Berarti kalau ini barangnya nambah ya. Satu lagi ya. Berarti ada barang ketiga nih. Ini ada barang ketiga nih. Nah, barang ketiga yang berapa dolar dia? Barang ketiga itu 5 dolar, beratnya 4 kilo. Gitu. Sebenarnya kita lihat yang berubah aja sih. Kalau dengan adanya si 3 ini, kira-kira apa yang bisa berubah? Yang pertama adalah kalau 3-nya sendirian. 3 kilo ya. 3-nya sendirian. Ini ya 4 kilo kan dia 4 kilo. Ini bagian sini ini harusnya mungkin bisa berubah. Karena ini contohnya adalah contoh yang amat sangat ideal. Iya nggak? Ini contohnya ideal banget nih, karena terurut, lihat aja. Profitnya terurut membesar, weight-nya terurut membesar gitu ya. Nanti pada kenyataannya nggak selalu begini ya. Nanti namanya juga contoh, kan yang gampang dulu pasti. Nanti kalau ujian, nah baru susah biasanya. Jadi kalian kalau dikasih contoh kayak gini ya, kalian cobain lagi di luar kelas dengan contoh yang tidak seideal ini gitu. Coba kalau profitnya dibuat acak, misalnya 1, 5, 3, 2, kayak gitu loh ya. Coba weight-nya dibuat acak, masih berlaku enggak yang tadi diterangin di kelas gitu ya. Jadi jangan pakai yang ideal begini, nanti karena ujiannya pasti biasanya lebih susah. Gitu ya. Oke, jadi tadi misalnya 4 kilo, berarti saya lihat aja nih yang di 4 tadi gitu kan ya. Oh ternyata kalau saya bawa tas 4 kilo, daripada saya yang tadi ya 2, mendingan saya ambil yang ini aja gitu. Ambil barang 3 aja, jadi bisa jadi 5 dolar gitu kan ya. Daripada saya ngambil yang ini gitu kan, cuma 2 dolar tadi, karena kan nggak ada tadi barangnya gitu ya. Terus saya bisa apa lagi? Jadi saya ambil 3 saja, atau saya ngambil barang 3, cobain sama barang 1. Itu berapa kilo tuh? 6 kan ya? Coba kita nengok di 6. Nah, ini kan jadi berubah juga tuh, bisa lebih banyak. Karena saya mengincludekan si barang yang baru ini gitu. Kalau sebelumnya ini kan dia nggak ada barang yang nomor 3 kan ya, cuma ada barang 1 sama barang 2 doang pilihannya. Sekarang ada barang baru nih. Saya masukin itu aja, mendingan yang 2-nya dikeluarin gitu. Ya. Jadi 4 sama 2 gitu. Kemudian selanjutnya saya bisa coba lagi yang 4 sama 3 gitu. 7 kan ya. 4 sama 3 7 kilo ya. Nah ini gitu. Ternyata dia bisa lebih banyak nih, bisa 7 dolar gitu daripada tadi 3 dolar. Terus saya bisa nggak kalau ngambil semua, kan pengennya kan semua gitu ya, biar untung. 4, 5, 6, 7, 8, 9 kilo. Nggak bisa gitu ya, 9 kilo nggak ada. Tasnya paling, ya udah, jadi ini berarti ya udah 7 gitu loh. Oke, bener ya ini berarti. Nah ini di tengah-tengahnya, ini pasti dia ngikut yang sebelah sana. Ya. Jadi kalau nilai itu ya bisa dari atas, bisa dari samping sebenarnya. Jadi tergantung mana yang lebih besar aja. Gitu. Ada pertanyaan nggak yang di baris keempat ini? Sebentar ya. Intermezzo. Ya. Loh, mau tidur di situ? Ya. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Ini diem aja, saya asumsinya nggak ada pertanyaan ya. Jangan salahkan pengajarnya. Pokoknya udah dikasih kesempatan nanya. Karena kalau di online tuh nggak kelihatan sih mukanya. Oke, saya bikin ABC lagi aja lah ya dia. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, silakan. Selain yang sudah menjawab, berarti selain Ricardo ya. Coba, saya pengen tahu yang lain juga. Oke, Milzam. Oh, udah ngitung duluan tuh berarti. 0125, 0125, 0125, 6678. 6678.
78. Oke, yang terakhir adalah kita dapat barang satu lagi nih gitu ya. Yaitu barang yang pamungkas nih, dia barang keempat ya. Dia berapa sih? $6, paling mahal, tapi dia juga paling berat, 5 kilo gitu. Nah, berarti apa aja yang ngaruh gitu loh. Pokoknya ngelihatnya gitu. Jadi pas lihat 5 kilo nih, coba cari yang di 5 gitu. Di sini gitu ya, di kotak yang sini. Ternyata 6 kan, $6 kan. Oh, lebih mahal nih. Ya udah mendingan saya ngambil 5 kilo aja daripada saya ngambil receh-receh begini gitu kan ya. Jadi berubah 6. Nah, setelah itu ya saya lihat nih 5 kalau dipasangkan dengan ini misalnya. Barang 4 dipasangkan dengan barang 1 kan jadinya 7 kilo. Kita lihat yang 7 kilo dia bisa $7 tuh. Oh, ternyata sama aja gitu ya. Berarti ya udah, nggak usah berubah juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya sama aja udah nggak usah diganti-ganti gitu kan, lebih memakan energi ya kalau ganti-ganti. Nah, kemudian saya coba lagi yang 5 sama 3 nih misalnya. Barang 4 dengan barang 2 gitu ya. Pas barang 4 sama barang 2 itu kan 8 kilo masih bisa ya. Nah, itu untungnya 8 ternyata. Oh, ternyata lebih bagus daripada yang sebelumnya gitu. Maka saya ubah gitu. Gitu ya. Nah, kemudian kalau mau saya coba yang 4 dengan barang 3 itu kan nggak bisa, udah 9 ya. Orang barang 4 sama barang 3 aja udah nggak bisa, apalagi mau barang 4, barang 3, barang 2, barang 1 gitu kan ya. Pasti udah nggak mungkin bisa. Paling saya bisa nyobain kalau barang 4 sama barang 1 sama barang 2. 4, 5, 6, 7 gitu. Itu berapa? 6, 7, 8, sebentar. Barang 4, barang 2, barang 1 misalnya. Ini kan 5, 8, 10. Nah, 10 kilo kan nggak bisa juga. Gitu. Jadi kita cari semua kemungkinannya. Nah, nggak ada kan ya? Tadi kan kalau kalian lihat ada yang oranye, kuning-kuning ini ya, ini nih rumusnya gitu. Karena nanti kalau kalian implementasi di komputer gitu ya pakai kode, itu kan caranya nggak kayak kita gitu ya, maksudnya nggak, coba lihat ini kan nggak bisa dilihat. Gitu. Jadi makanya harus ada formulanya gitu ya. Kalian tuh kan belajar ngoding itu belajar berpikir terstruktur. Padahal manusia, kenapa susah ngoding itu? Karena kalian membuat sesuatu yang terstruktur, padahal biasanya cara pikir manusia tuh nggak terstruktur gitu ya. Acak-acakan gitu. Jadi makanya karena kita pinter gitu ya, manusia tuh pinter, mau mikir acak-acakan ya selesai juga gitu kerjaannya. Gitu. Kalau komputer nggak bisa. Oke, udah ya, 8 ya, selesai ya. Nah, udah deh. Jadi terus apa? Terus kita ngapain gitu dari tadi melakukan hal ini? Maka sebenarnya kita langsung dapat, oke, berarti profit maksimum yang bisa kita dapatkan dengan constraint ini gitu ya, dengan yang diketahui ini itu adalah $8 gitu. Gitu ya, gampang kan? Pertanyaannya adalah kalau cuma ditanyanya cuma $8 aja ya, maksudnya berapa sih profit maksimumnya? 8 gitu. Misalnya pilihan ganda gitu ya. Ya udah 8 aja. Tapi kalau misalnya yang ditanya, oke, 8 itu apa aja yang diambil? Itu gimana Bu lihat ya dari tabel ini. Kan biasanya kan ditanya gini juga kan ya. Misalnya berarti X-nya yang diambil gitu ya, si itemnya itu yang diambil apa aja. Ini kan ada 4 berarti ya, 1, 2, 3. Ya, biasanya kalau nggak ada yang diambil kan berarti 0, 0, 0, 0 gitu ya. Kalau diambil semua kan 1, 1, 1, 1 gitu ya. Nah kalau ini, tadi katanya kan profitnya 8 tuh ya maksimumnya, itu tuh apa aja yang diambil. Gimana cara lihatnya? Cara lihatnya adalah yang paling pertama itu tentu saja yang dilihat yang paling kanan bawah. Oke, paling kanan bawah ini adalah profit maksimumnya, dia pasti ada di paling kanan. Karena apa? Karena kan maksimumnya adalah kita punya tasnya maksimum 8 dan kita punya barangnya kan 4-4-nya gitu kan ya. Nah, dari 8 ini sekarang kita lihat gitu. Keuntungan 8 ini didapatkan itu gara-gara saya ngambil barang keempat atau gara-gara yang di atasnya gitu. Oke, perhatikan ya. Ini udah di tengah-tengah kuliah nih, biasanya konsentrasinya sudah mulai buyar. Oke. Jadi pertama kali yang dilihat adalah yang paling kanan bawah. Oh, maksimumnya 8. Nah, kita pengen tahu nih, 8 ini saya dapat profit 8 itu gara-gara saya ngambil barang yang mana. Apakah karena saya ngambil barang yang keempat? Karena kan si 8 ini ada di baris yang ini gitu kan ya. Nah, kita lihat dulu, kita cek dulu di atas saya. Coba lihat di atas saya 8 juga nggak? Oh, ternyata bukan 8 kan ya. Di atasnya adalah 7 kan ya ini ya. Tuh 7 ya. Saya ngecek ke atasnya. Pas yang di atas dia. Karena kan nilai saya itu bisa juga diturunkan dari atas tadi kan ya. Kayak yang ini nih. Ini kan diturunin dari atas. Ini diturunin dari atas. Ini diturunin dari atas. Oh ternyata beda. Berarti memang benar
si 8 itu profitnya diperoleh karena saya mengambil barang keempat. Jadi ini jadi 1. Jadi saya ambil barang keempat. Nah, kemudian kita lihat barang keempat itu beratnya berapa sih? Barang keempat itu kan beratnya 5 kan? Iya nggak? Ini kan beratnya baru 5 kilo nih. Padahal kan tadi katanya saya ini dapat keuntungan itu kan 8 kilo kan tas saya. Ya. Berarti harusnya di tas saya ini harusnya masih ada nih yang lain. Gitu loh. Oke? Nah, kalau misalnya dengan membawa barang 4, berarti kan kapasitas tas saya kan berkurang 5 kilo, ya nggak? Karena dengan saya ngambil barang keempat, itu kan berarti berat tas saya jadi 5 nih. Artinya apa? Sisanya kan tinggal 3 kilo lagi kan, berarti karena saya ngambil barang keempat, maka tas saya yang tadinya 8 kilo, gitu ya, itu dikurangin 5 kilo kan, jadi berapa? 3 kilo kan ya? Maka saya sebenarnya itu, dengan kata lain, sebenarnya saya geser 3 langkah. Geser 3 langkah itu gimana? 1, 2, kelihatan nggak? Saya kasih warna yang lain deh. Warna apa ya? Hijau. Ya, lihat ya. Jadi ini kan tadi di sini ya posisinya, dia lompat 3 kali. 1 ke belakang, 2, 3. Ngapain saya lompat ke belakang? Kok 3 sih? 5 ya, 5. Sorry. 5 kilo, lupa. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, lompat mundur ke belakang 5 kali. Ngapain saya mundur? Untuk ngecek kalau misalnya tasnya itu, kan sisanya tadi 3 kilo ya tasnya, karena saya udah ngambil yang ke 5 kilo. Kalau sisanya 3 kilo, itu profit saya tuh maksimal tuh berapa sih gitu. Ya, maka saya akan lihat di sini berapa nih. Kan yang ini udah ya, yang ini udah ya. Udah selesai nih ceritanya yang baris terakhir. Maka saya lihat ke baris selanjutnya yang di atas ya. Maka katanya, kalau tas saya 3 kilo, itu keuntungan yang bisa diperoleh adalah $2. Oh ya udah, berarti barang 3 diambil dong. Tunggu dulu gitu. Caranya sama kayak tadi, harus dicek dulu. Apakah profit $2 ini ada karena barang ketiga atau jangan-jangan gara-gara yang sebelumnya gitu. Maka saya akan lihat pas di atasnya, sama nggak angkanya? Ternyata kan sama ya, ini coret-coretan ini 2 ya. Itu 2 ya isinya ya. Oh, sama ternyata gitu 2. Karena sama, maka berarti bukan gara-gara si barang ketiga gitu. Oh, berarti gara-gara barang kedua dong. Oh, belum tentu. Kita lihat lagi ke atasnya, jangan-jangan gara-gara yang di atasnya gitu. Ternyata beda kan ya? Di sini 2, di atasnya 1. Oh, karena dia 2 gara-gara apa? 2 di sini, pertama kali 2-nya munculnya di sini, maka benar itu saya dapat untung 2 karena saya ngambil barang kedua gitu. Oke. Mudah-mudahan masih connect ya. Nah, kemudian ini udah selesai ya. Tapi kan sebenarnya belum selesai kan, masih di tengah-tengah. Nah, terus saya lihat nih, tadi kan barang kedua ini kan sisa yang ini yang 3 kilo kan ya. Nah, maka saya akan lihat, tadi kan yang saya ambil barang ini ya. Ini kan kalau ini kan 5 kilo nih. Yang tadi saya ambil nih berarti satu ini berapa kilo sih gitu ya. Barang kedua ini berapa kilo sih? Ini kan ya, 3 kilo kan ya. Ini 3 kilo nih. Maka saya mundur 3. Kayak tadi kan saya mundur 5 ya. Sekarang saya mundur 3. Dari sini nih ya. Berarti 1, walaupun sebenarnya saya udah tahu itu udah 0 gitu ya. Tapi kan namanya juga program komputer mah. Kita jalanin aja 1, 2, 3 gitu. Gitu ya. 3. Artinya apa? Tas saya kan kalau misalnya udah diisi 5, udah diisi 3, artinya sisanya kan tinggal 0 kilo kan ya. Ini loh, saya menuju ke sini sebenarnya 0 kilo gitu. Tadi kan ini udah ya. Maka yang saya lihat adalah sekarang yang ini, yang di atasnya. Nah, terus saya lihat lagi, caranya sama persis seperti tadi. Walaupun programnya sebenarnya bisa dibikin sih, kalau udah 0, udah gitu ya, abort gitu ya, keluar. Tapi kalau misalnya saya mau ngejalanin yang sama persis seperti sebelumnya, maka ketika di sininya $0, saya akan lihat nih, dia $0 itu gara-gara si barang satu, atau gara-gara di atasnya gitu. Cek lagi gitu. Oh, ternyata gara-gara di atasnya gitu. Karena gara-gara di atasnya, maka artinya saya tidak mengambil barang satu. Ini jadi 0. Oke. Nah, kalau udah sampai sini kan udah mentok nih, udah 0 gitu ya. Udah selesai. Maka ya udah selesai. Ininya udah keisi atau ya ininya udah keisi semua gitu. Maka berarti saya mendapatkan profit 8 itu karena saya bawa barang kedua
dan barang keempat. Itu caranya. Bagaimana? Ada yang bingung? Coba direnungkan dulu atau dicatat. Ya, takut lupa. Saya kasih waktu buat nyatat ya. Ngerti ya? Maksa, ngerti ya? Nah, kalau kalian lihat ya, knapsack ini kan, sebentar, saya ingat-ingat dulu. Kalau pakai greedy, dia bisa cepat ya, n atau n kuadrat, tergantung dia udah sorted atau belum gitu, berdasarkan strategi berdasarkan pendekatan. Tapi kalau pakai brute force itu kan berarti dia itu set ya 2 pangkat R ini harusnya. Big O 2 pangkat R. Jadi, nih lihat ya. Saya pengen menggambarin perbandingan. Kalau brute force, dia itu 2 pangkat M. Ya, Big O nih ya, batas atas semua yang saya sebutkan. Kemudian kalau pakai greedy, anggap dia udah sorted ya, N. Berarti kan ya. Nah, sementara kalau pakai dynamic programming, kalau kalian lihat ya, ini kan saya proses mengisi ininya dengan formula, nanti sebenarnya ada formulanya gitu ya, terus kan formulanya O1 aja, kita nyari maksimum dari 2. Nah, itu ya sebanyak ini kapasitas tasnya, berarti kapasitas tasnya ini M ya, M dikalikan dengan ini, itemnya gitu, itemnya N berarti kan ya, jadi M kali N gitu. Jadi kalau kalian lihat ya, kan makin ke sana makin mahal ya. Artinya si dynamic programming itu ada di tengah-tengah dia. Dia tidak secepat greedy gitu ya. Tapi dia juga jauh lebih cepat kalau dibandingkan dengan brute force gitu. Tapi yang di sini pasti optimal, yang di sini pasti optimal. Jadi tinggal pilih mau yang mana.